Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 7. Kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Bro bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Bro, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini kita berapa? Berempat ini Mas ya. Ada Mas Aldi, Pak Yeri, dan Ibu Setia. 4 juta penonton, Pak. Kemarin hadir semua ya Pak Yeri sama Bu Setia nih ya. Hadir, Pak. Jadi baik, kita masuk materi kita. Uh, kita langsung ke studi kasus supaya lebih bisa memahami tentang web mining yang nanti kita contohkan dulu menggunakan teks secara offline ya. Beberapa modul sudah saya kirimkan di Google Classroom, mungkin sudah diupload oleh Mas Aldi. Nah, kita langsung ke studi kasus. Nanti ketika kita mengerjakan studi kasus, kita buat atau kita lihat bagaimana pemrogramannya di dalam Python. Dan nanti kan kita lihat perhitungan manual kita yang ada di modul, apakah nanti menghasilkan hasil yang sama dengan program kita yang menggunakan Python. Baik, saya izin share screen dulu. Sebelumnya saya buka dulu modulnya. Baik, saya izin share screen dulu. Nah, bisa dilihat Mas Aldi dan yang lainnya? Sudah muncul, Pak. Modul 6, studi kasus. Ya, studi kasus. Mungkin tidak sama urutannya ya. Karena tadi saya mencoba beberapa program di Python, stemming dengan menggunakan Nasir Adriani ternyata library-nya belum ada. Nanti kita bahas. Baik, Bapak Ibu, kita punya studi kasus. Nah, studi kasus ini menggambarkan bagaimana fungsi dari web mining, tapi kita membuat contohnya secara online, secara offline ya. Sebenarnya studi kasus ini adalah secara offline. Artinya datanya sudah kita punyai sebelumnya. Baik, kita beri judul studi kasus kita adalah pencarian buku di perpustakaan Asia Malang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar studi kasus tentang pencarian buku di perpustakaan Asia Malang. Jadi materinya akan kita pelajari secara langsung dalam kasus ini. Nah, saya akan ceritakan dulu perpus di kampus kita. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ke sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau ke kampus kita di kampus Asia itu pertama kali masuk di situ akan ada sebuah komputer Bapak Ibu. Komputer itu khusus diperuntukkan untuk pengunjung perpus. Fungsinya apa? Untuk mencari data buku. Jadi ketika ada mahasiswa masuk ke dalam perpus, dia bisa menggunakan komputer itu untuk mencari buku. Dia ketikkan di situ disediakan sebuah program, ya ada sebuah text box kotak gitu, seperti di Google gitu ya. Diketikkan di situ judul bukunya. Misalkan judul bukunya adalah pemrograman dengan menggunakan Python. Nah, kemudian di enter. Maka sistem akan menampilkan buku-buku yang relevan dengan input dari user, ya, dengan menampilkan buku-buku yang relevan dengan inputnya user. Belajar bahasa pemrograman Python, misalkan itu adalah inputnya, belajar pemrograman Python. Maka sistem akan menampilkan buku-buku yang relevan dengan input dari user. Nah, bagaimana caranya komputer bisa berpikir atau memiliki kecerdasan untuk memberikan referensi kepada pencari buku tadi, buku-buku yang berhubungan dengan keywordnya.
belajar pemrograman Python. Nah, sebelumnya petugas perpus sudah mengentrikan semua daftar buku ke dalam database. Semua data buku sudah dimasukkan ke sana. Sehingga nanti pencariannya itu akan membandingkan antara input dari user, dari mahasiswa yang mencari buku tadi dengan database yang diinputkan oleh petugas perpusnya. Tentu ini dalam mode teks ya. Database yang kita ambil dari perpus itu hanya satu kolom saja, yaitu kolom judul. Nah, mungkin alurnya bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah mahasiswa, ada mahasiswa. Nah, sekali catatan. Ini adalah usernya. Usernya, ini mahasiswa. Nah, dia menginputkan buku ya, menginputkan buku, judul buku. Atau kalau dia tidak tahu judulnya ya dia masukkan teks saja, ya, masukkan teks. Mungkin nanti di dalam programnya ada sebuah text box atau kotak, nah dia ngentrikan di sini. Misalkan pemrograman Python. Yes, ini aja. Nah, kemudian ada data. Ini adalah data. Ini adalah data judul buku yang ada di dalam perpustakaan. Semua judul buku ini sudah ada dalam perpustakaan. Tentu modenya dalam bentuk teks ya. Nah, macam-macam, ada buku ekonomi di sana, ada buku tentang informatika, ada tentang manajemen, ada tentang akuntansi misalkan, tentang desain grafis. Semuanya ada di sini. Ya mungkin jumlahnya ribuan di sini judul bukunya. Baik. Bagaimana sistem berjalan? Teks yang dimasukkan oleh mahasiswa ini dan teks daftar judul buku ini akan masuk ke proses yang namanya pre-processing. Nah, kemarin yang sudah kita singgung ya, pre-processing. Nah, ini tahapannya yang paling panjang di sini, tahapan pre-processing. Nah, apa aja tahapan pre-processing? Di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah case folding ya. Ini kelewat satu. Harusnya yang pertama adalah case folding. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tokenizing. Yang ketiga adalah filtering. Dan yang keempat adalah stemming. Jadi, teks yang diinputkan oleh user dan daftar buku ini sifatnya masih mentah. Belum dalam bentuk data set. Nah, harus kita pre-processing dulu, sehingga hasil dari pre-processing nanti adalah data set. Nah, ini panahnya harusnya gini. Data set. Apa itu data set? Ya, kumpulan teks yang sudah kita olah, kita pre-processing. Nah, setelah kita mendapatkan data setnya, kita masuk ke algoritmanya. Kita menggunakan pemodelan atau algoritma TF-IDF. Outputnya yang akan nanti diberikan kepada user ya, itu adalah daftar buku yang ditampilkan ke sistem, daftar judul buku yang ditampilkan sistem ke mahasiswa. Tentunya yang relevan dengan input dari mahasiswa. Ini akan dikembalikan ke user atau ke mahasiswa tadi. Ya, ke sini. Ini adalah alur dari sistem kita. Nah, kita akan belajar di dua bagian yang sangat penting ya, yaitu pre-processing. Ini panjang ini ceritanya, bisa 70% dari usia kita, dari usaha kita. Pemodelan ini mungkin hanya 20%. Kemudian menghitung akurasi dari hasilnya itu hanya 10% dari semua usaha kita. Jadi Bapak Ibu, proses yang panjang itu adalah pada tahapan pre-processing-nya dulu. Ya. Kita akan masuk ke pre-processing. Ya. Yang pertama adalah case folding. Case folding. Case itu kalau kita terjemahkan itu huruf. Ya. Folding itu pengolahan hurufnya dulu. Jadi kalau kita misalkan punya teks yang diinputkan oleh mahasiswa atau daftar bukunya akan kita olah terlebih dahulu. Yang pertama adalah case folding. Kita scroll lagi. Cara menghapusnya gimana ini, Mas?
Ya Pak Mas Aldi. Oh ini. Oke oke. Mau dihapus semua, Pak? Ya, wis apa wis alon-alon. Cepet kok. Oh cepet. Oke ya. Kita ke pre-processing. Nah, misalkan eh, teks yang dimasukkan oleh mahasiswa adalah ini, pengantar algoritma dan pemrograman teknik diagram alur dan bahasa basic. Nah, ini misalkan ini ya, panjang yang diinputkan oleh mahasiswa kalimat ya, sebuah kalimat. Kalau kita bicara keyword itu keyword yang bagus adalah yang long tail, yang panjang. Jadi mahasiswa tadi memasukkan kalimat pengantar algoritma dan pemrograman teknik diagram alur dan bahasa basic dasar. Nah, kalimat ini Bapak Ibu akan kita pre-processing terlebih dahulu. Akan kita pre-processing dahulu. Termasuk adalah daftar bukunya. Daftar bukunya. Jadi kita punya query atau ini adalah input user. Ini adalah input user. Input user. Dan ini adalah daftar buku di perpustakaan. Daftar buku. Nah, user masukkan pencarian seperti ini. Nah, dari 5 buah buku ini, nanti mana yang paling sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Ini alur kita seperti yang ada di gambar sebelumnya. Ya, kita anggap aja tidak terlalu banyak, ada 5 buah buku. Ada pemrograman komputer, pemrograman untuk bahasa pemrograman Visual Basic, pemrograman untuk sistem operasi, pola pengenalan komputer, bahasa pemrograman. Kalian akan lihat nanti judul yang mana yang paling relevan dengan inputnya user. Baik, kita akan pre-processing dulu Bapak Ibu. Kita lakukan pre-processing terlebih dahulu. Nah, pre-processing itu di dalamnya banyak sekali. Yang pertama ya, yang pertama. Pre-processing yang pertama, saya tulis di sini aja. Pre-processing yang pertama. Yang pertama itu ya adalah merubah ke huruf kecil. Jadi huruf P-nya kan berubah. P-nya berubah. Jadi merubah ke lowercase. Lowercase. Yang kedua adalah menghilangkan angka, ya, menghilangkan angka. Hilangkan angka. Misalkan di sini nanti ada angka 5 gitu ya. Nah, 5 ini akan kita hilangkan. Ini case folding Bapak Ibu ya. Saya kasih dulu case folding. Yang ketiga adalah menghilangkan tanda baca. Ini tanda baca seperti titik, koma, garis miring itu akan dihilangkan. Berikutnya adalah menghilangkan spasi, white space, ya spasi. Nah mungkin kita ketika menginputkan itu ada salah ketik Bapak Ibu, spasinya double 2. Nah itu harus kita hilangkan. Kenapa Pak ini perlu kita hilangkan? Yang 2 spasi hanya menjadi 1 spasi, karena nanti pada saat proses tokenizing, pemisahan kalimat ke dalam bentuk kata-kata, itu akan akurasinya akan berubah, akan buruk ya, jelek. Tidak bisa terdeteksi ketika ada 2 buah spasi yang jejer ini. Nah, jadi harus kita hilangkan dulu white space-nya atau spasinya. Nah, saya juga sudah membuat program di Python. Kita coba nanti bagaimana prosesnya ya, per prosesnya. Nah, ini saya copy dulu teksnya, karena tadi saya teksnya agak mengarang sendiri ya. Saya copy dulu. Kemudian saya akan share screen untuk programnya. Pelan-pelan aja Bapak Ibu ya.
Saya share screen desktop aja semua. Yang ini Mas Aldi ya. Iya, Pak. Baik. Ini saya ganti dulu ini. Biar salah. Ya sesuai dengan teks kita. Jadi saya ambil teksnya sembarang saja. Lihat, saya masukkan teks kita. Baik. Langkah yang pertama adalah kita merubah teks menjadi huruf kecil, ya, semuanya menjadi lowercase. Misalkan ada kalimat pengantar algoritma dan pemrograman teknik diagram alur dan bahasa basic dasar, saya tambah angka 5 ini misalkan. Setuju. Saya agak error ini. Sebentar ya. Nah, ini saya copy aja. Sorry keyboard saya agak ini tadi agak error. Saya kopikan di sini aja. Pasti. Nah, ini dah. Yang pertama adalah merubah ke dalam huruf kecil. Ini saya jalankan saja programnya. Kita jalankan yang di blok saja. Jadi kalau di Python menjalankan yang di blok bisa Bapak Ibu ya. Jadi menjalankan programnya dari kode program yang kita blok, kita select. Nah, ini adalah hasilnya. Pengantar algoritma dan programan teknik diagram alur bla 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 semuanya dirubah ke dalam bentuk huruf kecil. Itu namanya bagian dari scaffolding yang pertama. Nah, kita gunakan kalau di dalam Python itu menggunakan ini lower ya. Lower artinya berubah ke dalam bentuk huruf kecil. Kemudian menghilangkan angka. Misalkan di sini ada kata-kata saya copy dulu. Saya hapus saja. Baik. Menghapus angka. Ini menggunakan, nah kita harus mengimport dulu library namanya RE ya. RE. Ini teks apa? Kodenya seperti ini. Kita jalankan dulu. Nah, ini kalau kita lihat pengantar algoritma dan programan bla bla bla. Nah, angka 5-nya hilang. Di sebelumnya masih ada di sini. Baik, kemudian menghapus tanda baca. Nah, ini harusnya yang hilang nanti adalah titik ya. Kita coba dulu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan. Ini masih di case folding Bapak Ibu. Jadi case folding itu tahapannya banyak. Kita jalankan dulu menghapus tanda baca. Ini harusnya, nah ini yang titiknya hilang. Titiknya hilang, ya. Jadi yang termasuk dalam case folding adalah merubah huruf kecil, menghilangkan angka, menghilangkan tanda baca. Nah, kemudian menghapus karakter kosong, ya. Seperti ini, misalkan ini ada spasi di depan 2. Ini ada 2 ya, ini spasi. Kemudian ada spasi lagi di sini. Nah, slash T itu sebenarnya adalah ganti baris Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan coding namanya strip ya, ini untuk menghilangkan
spasi. Teksnya kita pakai contoh ini aja. Kalimatnya hasilnya adalah stripping adalah ini kalimat contoh. Jadi spasi di depan ini hilang. Nah, itu menghilangkan white space atau spasi. Nah, itu adalah proses case folding. Masih satu kata atau satu kalimat, yaitu yang diinputkan oleh usernya. Ini belum. Nanti kita kerjakan semuanya ini. Kita contohkan per kalimat saja. Nah, setelah token case folding, kita masuk ke tokenizing. Ya, tokenizing merupakan tahapan memecah kalimat menjadi kata-kata yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu dengan cara melakukan pemisahan masing-masing kata dengan cara memotong semua kata berdasarkan spasi. Ini spasi. Ini fungsinya tadi, kalau ada spasi double harus kita hilangkan dulu. Atau spasi di depan sendiri, di sebelum kalimat, itu harus kita hilangkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini algoritma flowchart-nya. Ini kalimat query tadi, kita tokenizing, nah hasilnya adalah kata-kata. Kalau kita lihat di codingnya, kita menggunakan split. Split ini adalah fungsi bawaannya Python ya. Kita jalankan dulu. Ini. Ya sudah biarkan kalimatnya seperti ini. Kalimat aslinya adalah rumah idaman adalah rumah yang bersih. Nah, nanti akan hasil splitnya seperti ini Bapak Ibu. Rumah idaman adalah rumah yang bersih. Dipisah-pisah seperti ini. Atau kalau kita pakai yang ini boleh, kita coba saja menggunakan kalimat kita sendiri. Sini aja. Bentar. Baik, kita coba lagi. Jadi sudah dipisah menjadi perkata. Pengantar, algoritma, dan pemrograman, teknik, diagram, alur, dan bahasa basic dasar 5. Oh, 5-nya ikut ya, apa-apa. Nah, di dalam pemodelannya nanti, Bapak Ibu, kita perlu menghitung. Kata pengantar ini muncul berapa kali? Algoritma berapa kali? Dan berapa kali? Pemrograman berapa kali? Dan seterusnya. Kita perlu hitung berapa kali dia muncul. Nah, kita bisa menggunakan library namanya NLTK, Natural Language, apa ya NTK-nya ini? Natural Language, lupa saya. Nah, dengan menggunakan library ini, kita nanti bisa menghitung frekuensi kemunculan perkatanya. Ya, kita coba dulu. Kalimatnya kita ganti. Kita copy dulu. Baik, nah jadi kita import dulu dari NLTK, kemudian kita menggunakan modul yang namanya word tokenizing, ya, word tokenizing di sini tulisannya seperti itu. Kita coba jalankan kode ini. Nah ini hasilnya. Oh belum bisa dihitung ya. Sebentar, saya lihat dulu. Harusnya pemrograman ini muncul infonya. Oh maaf di dalam kalimat yang berikut, kode yang berikutnya. Saya akan hapus dulu ini. Kita jalankan. Oh, kode yang bawah ya, sorry. Ini adalah kode untuk tokenizing sekaligus
case folding, merubah ke huruf kecil, lowercase dan tokenizing. Yang ini, sorry. Ini adalah kode untuk menghitung frekuensi kemunculan tiap kata. Kita jalankan dulu. Nah ini, pengantar muncul 1 kali, algoritma 1 kali, pemrograman 1 kali, diagram 1 kali, dan 2 kali, dan seterusnya. Jadi ini adalah informasi untuk menampilkan frekuensi dari kata itu muncul di dalam teks. Nah, kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk diagram, itu bisa kita menggunakan MATLAB ya. Kita menggunakan library-nya MATLAB. Nah, tadi. Nih. Oh, sebentar. Ini kita jalankan. Biasanya di sini keluar, di plot. Ini kalau saya besarkan, di pengantar muncul 2 kali, lainnya munculnya hanya 1 kali. Nah, ini namanya tokenizing, Bapak Ibu. Kita memecah sebuah kalimat atau dokumen menjadi perkata. Nah, bayangkan kalau yang kita pecah itu adalah sebuah artikel. Ya, sebuah artikel. Maka kita akan mendapatkan mungkin ratusan bahkan ribuan kata. Itu untuk tokenizing, ya. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Silakan jika ada yang didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Denny biasanya nih Pak. Monggo Pak. Cukup Pak, cukup. Cukup. Baik, kalau begitu kita akan lanjut prosesnya dulu supaya malam ini kita bisa menyelesaikan sampai minimal sampai stemming lah ya, karena itu sudah cukup banyak. Baik, tokenizing selesai dan tokenizing ini juga kita lakukan kepada semua dokumen kita. Tadi ada buku judulnya pemrograman komputer. Kalau kita tokenizing menjadi pemrograman komputer. Pemrograman untuk bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, jadi pemrograman untuk bahasa pemrograman visual dan basic. Nah, sekaligus kita rubah ke huruf kecil. Nah, ini Bapak Ibu kita lakukan semua pada inputnya user, teks pencariannya dan dokumennya. Nah, bayangkan ini pekerjaan yang luar biasa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke filtering. Filtering adalah tahapan di mana kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna itu dihilangkan. Pada tahapan filtering kita diperlukan sebuah kamus stopword. Stopword ini adalah daftar kata-kata tidak memiliki makna. Contohnya dan, akan, tetapi, jika, kalau, di, ke, tidak, akan tetapi. Nah, itu adalah daftar stop word yang berisikan list kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna. Nah, kalau kita lihat flowchart dari filtering adalah hasil dari tokenizing. Nah, perhatikan Bapak Ibu, setelah tokenizing itu datanya kita simpan, masuk ke proses token filtering. Cek di kamus stopword. Jika ada, ya, itu kita hapus datanya. Jika tidak, nah kita anggap sebagai kata-kata itu adalah kata-kata yang dianggap penting. Jadi kuncinya adalah kita harus punya daftar dulu kata-kata yang tidak memiliki makna itu, yang dianggap tidak memiliki makna. Itu harus kita data dulu. Bagaimana Pak caranya? Kita bisa melihat langsung di sini. Nah, ini adalah kode untuk melihat stopword dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna
dalam bahasa Indonesia. Coba kita jalankan dulu. List tombol Indonesia kok nggak muncul? Sebentar. Oh ini nih. Di sini codingnya. Nah ini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, saya besarkan. Ini adalah daftar stopword atau kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna dalam bahasa Indonesia. Ada yang untuk, pada, ke, para, namun, menurut, kembali, dan seterusnya. Banyak daftarnya. Nah, kalimat kita nanti akan difilter berdasarkan kata-kata ini. Kalau misalkan dalam hasil tokenizing itu ada kata-kata yang atau untuk, maka untuk itu dihapus atau dihilangkan. Baik, sekarang coba kita jalankan program kita. Kita gunakan yang ini. Teks yang ini aja. Di sini ada kata dan, ada dan juga. Kira-kira apa yang nanti akan dihilangkan. Copy dulu, saya masukkan di sini. Baik, kita jalankan satu blok program ini. Nah, ini adalah hasilnya. Pengantar algoritma pemrograman teknik diagram alur bahasa basic dasar. Nah, apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah ini dan. Ini ada dua kata ini ya, dan. Dia dianggap sebagai kata-kata yang tidak memiliki makna. Ini panjang Bapak Ibu ya, hanya untuk pre-processing saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses ini filtering ya. Kita akan masuk ke proses ini hasil filteringnya. Sekali lagi filtering ini diterapkan juga pada daftar bukunya, pada dokumennya. Tadi ada pemrograman komputer. Nah, ini tokenizingnya seperti ini hasilnya. Pemrograman komputer, filteringnya tetap ya. Kemudian ada pemrograman untuk bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, ini adalah hasil tokenizingnya. Pemrograman untuk bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, ini hilang. Kata untuk ini hilang. Jadi sisanya tinggal pemrograman bahasa pemrograman Visual Basic. Kita juga lihat yang ketiga. Ini yang hilang adalah untuk. Itu adalah hasil filteringnya. Nah, maka pekerjaannya ini sangat panjang Bapak Ibu. Kode kita ini baru membuat per kata ya, atau per kalimat. Padahal nanti proses kita adalah seluruh kalimat yang ada di dalam dokumen ini juga harus kita tokenizing dan filtering. Nah, ini programnya nanti akan kita edit lagi, kita gunakan perulangan, jadi langsung dikerjakan semua dari D1 ini sampai D5. Nah, selanjutnya adalah proses kok sudah habis. Oh, sorry, tak bukakan dulu. Bersambung ke modul berikutnya. Nah, lanjutan studi kasusnya. Proses stemming. Apa itu proses stemming? Jadi setelah case folding, kemudian tokenizing, ya, filtering. Nah, sekarang kita masuk ke stemming. Apa itu stemming? Setelah penghapusan semua kata-kata yang tidak memiliki makna dan sering muncul, maka hanya akan tersisa kata-kata yang penting saja. Kata-kata inilah yang menunjukkan isi dari dokumen. Jadi dokumennya sudah bersih ya Bapak Ibu.
angkanya sudah hilang, semuanya sudah dalam bentuk huruf kecil. White space-nya, spasinya sudah hilang, tanda baca sudah hilang. Kemudian kata-kata yang tidak memiliki arti juga sudah hilang. Jadi dokumen itu tinggal kata-kata intinya saja yang menggambarkan isi dari dokumen. Akan tetapi kata-kata ini harus diproses lagi untuk mencari bentuk kata dasarnya. Proses pembentukan kata dasar inilah yang disebut dengan stemming. Jadi misalkan adalah kata pemrograman, maka bentuk dasarnya adalah program. Memakan, bentuk dasarnya adalah makan. Menyapu, bentuk dasarnya adalah sapu. Nah, itu namanya proses stemming. Sebagai contoh kata menggambar dan menggambarkan adalah dua kata yang memiliki makna berbeda, tetapi memiliki kata dasar yang sama, yaitu gambar. Kata menggambarkan, kata menggambar dan menggambarkan harus diubah ke bentuk dasar yaitu gambar, sehingga memiliki makna yang sama dan dihitung memiliki 2 kali kemunculan. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu. Kalau kita punya kata menggambar dan menggambarkan, itu sebenarnya kata dasarnya sama, yaitu gambar. Sehingga nanti dianggap kata gambar muncul 2 kali dalam dokumen tersebut. Nah, stemming yang terkenal di dalam bahasa Indonesia yang saya ketahui yang memiliki akurasi tinggi itu adalah Nasif Adriani. Nama algoritmanya ini, Nasif Adriani. Ini memang adalah algoritma stemming yang akurasinya paling tinggi. Loh Pak, apakah ada hasil stemming yang akurasinya tidak tinggi atau tidak tepat? Ada. Misalkan ya, menyapu, itu kan tidak ada huruf S-nya. Kata dasarnya harusnya sapu. Nah, ini kalau tidak akurasinya tidak baik, algoritma stemming ini menyapu nanti menjadinya adalah yapu. Y-nya tidak berubah menjadi huruf S. Nah, saya tadi Bapak Ibu mencari-cari di dalam Python ya. Ini kalau kita ngoding sendiri, waduh, mumet ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus paham betul tentang morfologi bahasa Indonesia. Saya bukakan dulu. Ini algoritma Nasif Adriani. Saya sudah buat modulnya. Nah, ini Anda Bapak Ibu harus belajar tentang prefiks 1, prefiks 2, kata dasar, sufiks 3. Aduh, ini orang bahasa Indonesia sekali. Dan saya pikir ini kita skip saja. Kita pelajari lebih dalam ya. Karena ini tugasnya dosen bahasa Indonesia. Ini kita harus ngerti morfologi bahasa Indonesia, apa itu imbuhan, akhiran, sisipan. Wah, ini susah sekali. Bukan susah ya, tapi memang bukan bidang kita. Nah, saya sudah mencari Bapak Ibu di referensi di Python itu ternyata belum ada ya, belum ada algoritma kode program atau library yang menggunakan algoritma Nasif Adriani. Yang ada itu adalah algoritma stemming bahasa Indonesia yang namanya sastrawi. Jadi saya kemarin tadi nemu ini, sastrawi. Jadi ada Nasif Adriani, ada sastrawi. Nah, jadi kita pakai yang sastrawi saja ya. Nanti coba saya carikan bagaimana sih langkah-langkah atau algoritma sastrawi ini membentuk kata dasar. Jadi ini nanti kita skip aja Bapak Ibu ya, yang untuk Nasif Adriani. Ini caranya panjang sekali. Dan kita nggak mungkin coding berdasarkan algoritma yang ada di sini. Ya kita pakai saja library yang sudah ada. Nah, coba kita masukkan kata-katanya. Kita gunakan stemming dengan algoritma stemming sastrawi. Baik, kita jalankan programnya.
Nah, ini hasilnya. Sampai sini. Ini yang paling bawah Bapak Ibu ya. Sorry, saya dari sini aja. Nah ini, nah ini. Bayangkan Bapak Ibu kita perlu ada delay berapa detik tadi ya. Padahal untuk hanya mengolah satu buah kalimat. Kita ulangi lagi. Ya, untuk menghasilkan merubah ke dalam bentuk kata dasar aja kita butuh delay beberapa saat. Nah ini sudah keluar. Jadi pengantar itu menjadi kata antar. Algoritma tetap ya, algoritma. Oh sorry, dannya ini harusnya tadi di filtering dulu. Pemrograman jadi program. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini namanya akrosnya kurang tidak 100% ya. Harusnya pemrograman menjadi program ya. Ini ada kesalahan. Ini namanya akurasinya yang berkurang. Kemudian kata teknik menjadi teknik, diagram tetap diagram, alur tetap alur, bahasa basic dasar. Nah, ini ada yang salah satu yaitu pemrograman. Harusnya menjadi program. Ini dia kesusahan algoritma sastrawi ini karena di sini nggak ada huruf P. Huruf P-nya sudah membaur ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari stemming menggunakan algoritma sastrawi. Sayang sekali Nasir Adriani belum ketemu tadi saya mencari library-nya. Nah, sehingga kalau ini kita terapkan hasilnya akan seperti ini. Pemrograman komputer. Hasil filteringnya adalah pemrograman komputer. Hafus sufiks, nah ini hasil akhirnya aja langsung, yaitu program dan komputer. Kita lihat, pemrograman untuk bahasa programan Visual Basic. Hasil akhirnya adalah program, bahasa, program, Visual Basic. Dan tadi berbeda dengan sastrawi ya, pemrograman tetap ditulis sebagai pemrograman. Harusnya program. Dan seterusnya sampai semua dokumen ini kita stemming. Nah, ini kalau flowchart Nasir Adriani ini panjang sekali flowchartnya. Kita skip aja karena kita pakai yang sastrawi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke perhitungan TF IDF. Ini saya pikir pertemuan mendatang saja ya, karena agak panjang. Nanti Bapak Ibu silakan coba saja pre-processing dulu dari case folding, tokenizing, filtering, kemudian stemming dengan menggunakan algoritma sastrawi. Nah, kalau kita lihat program di dalam Python ini mudah sekali Bapak Ibu, tidak perlu yang panjang ya. Kalau dulu sebelum ada Python ini, kita pakai PHP Bapak Ibu. Saya dulu pakai PHP, dan itu pun harus ngoding manual sekali. Artinya kalau kita melakukan filtering, ya tidak seperti ini aja. Kita harus menggunakan perulangan, dicek dari kata yang pertama sampai kata yang ke-1000, mana yang masuk output kita hilangkan. Nah, ini butuh waktu yang lama sekali, makan waktu yang sangat lama. Ini kita sudah dimudahkan dengan Python, dengan semua library-nya. Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu, kita fokus di pre-processing dulu. Nah, pekan depan kita masuk ke algoritmanya, yaitu algoritma TF IDF-nya. Nah, setelah itu nanti kita ketemu hasil akhirnya. Jadi hasil akhir yang akan kita inginkan itu adalah yang ini. Hasil akhirnya nanti sampai kita bisa menghasilkan dari 5 dokumen itu ya, mana yang paling relevan dengan input dari mahasiswanya ini. Ya, dari 5 dokumen ini mana yang paling relevan dengan input yang dimasukkan oleh mahasiswa. Nah, yang kita bahas panjang lebar itu baru di tahap pre-processing.
Belum masuk ke pemodelan berbasis TF-IDF, turn frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Ini ada perhitungannya tapi tidak sulit. Nanti saya bantu pakai Excel untuk mengerjakannya. Baik, itu dulu Bapak Ibu. Silakan kita diskusikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau terlalu cepat atau nanti codingnya ya saya kirimkan, saya susulkan di modulnya biar diupload Mas Aldi ke classroom-nya. Silakan Bapak Ibu, Mas Aldi juga boleh tanya-tanya. Boleh tuh Pak untuk codingnya nanti buat belajar Pak. Ya, saya kirimkan Pak nanti untuk ini dicoba-coba dulu. Dan tadi kan kita codingnya itu masih per ini Pak ya. Yang kita pakai adalah kalau lihat coding kita ini per kalimat, betul ya? Kita hanya memproses per kalimat. Padahal kalau kita lihat diagram kita punya berapa kalimat? Punya 6. Pertama adalah input dari usernya. Ini input dari usernya, ini kita pre-processing. Kemudian daftar buku yang ada di perpus. Ini kita contohnya cuma 5 ini. Nah, ini juga harus kita pre-processing. Caranya bagaimana Bapak Ibu ya nanti ini harus kita modifikasi lagi program kita ya, di mana nanti kita bisa langsung melakukan ke dalam langsung ke beberapa teks ya, 5 teks ini, 5 teks ini langsung kita jalankan semua. Ini kalau decodingnya kan masih memproses per kalimat. Dan ini Bapak Ibu harusnya pemrogramannya adalah setelah proses tokenizing itu kita simpan. Hasilnya yang kita simpan itu kita masukkan ke proses filtering. Proses filtering hasilnya kita simpan. Kita gunakan untuk kita jadikan input untuk proses stemming. Ya, jadi codingnya masih perlu dimodifikasi yang lumayan atau mungkin lebih banyak ya, bukan lumayan saja. Jadi seperti ini tadi, menghapus karakter tanda baca. Nah, ini kan setelah hilang tanda bacanya kita simpan. Kita masukkan ke proses tokenizing, kita split tadi. Setelah kita split, kita pecah-pecah, kita masukkan hasilnya ke filtering. Jadi Bapak Ibu satu dokumen ini, satu kalimat ini ya, nanti akan kita simpan ke kalimat-kalimatnya berikutnya. Ini kalimat aslinya. Setelah kita case folding, kita simpan. Kita masukkan hasilnya ke tokenizing. Setelah tokenizing, kita simpan hasilnya tokenizing, kita masukkan ke filtering. Filtering nanti setelah keluar hasilnya, kita simpan, kita masukkan ke stemming. Begitu seterusnya, termasuk daftar buku ini. Ya, jadi memang prosesnya sangat banyak. Nah, program ini perlu kita modifikasi lebih lanjut, bagaimana caranya mengolah datanya itu sekaligus. Nah, kalau ini kan kita harus input satu-satu gitu Bapak Ibu ya. Input ini satu-satu. Tekniknya bagaimana? Saya beri kuncinya saja. Semua teks ini kita simpan ke dalam file Excel Bapak Ibu. Sorry. Nah, ini semua teks ini input dari user dan daftar buku ini kita simpan ke dalam file Excel. Nanti kita panggil file Excel-nya, kita kerjakan per baris. Nah, itu caranya Bapak Ibu, supaya nanti memudahkan kita. Tadi saya sudah cari contohnya, di download mungkin ya. Ini, cuma saya lihat ternyata pakai bahasa Inggris. Saya kira tadi contohnya bahasa Indonesia. Nah, kira-kira aja nanti strukturnya seperti ini. Ini adalah artikelnya Bapak Ibu. Ini artikelnya. 1, 2, 3. Ini adalah dokumennya. Ada berapa dokumen ini? Wih, banyak ya, lumayan. 165 dokumen. Nah, ini nanti akan kita lakukan pre-processing sekaligus. Ya, ini adalah file Python kita, ini Excel kita, ini kita load ke sini, terus kita pre-processing sekaligus. Kita baca dokumen pertama, selesai, kita simpan, kita pakai, kita baca dokumen kedua, kita baca dokumen ketiga, dan seterusnya.
Sehingga nanti tinggal hasil akhirnya, yaitu setelah proses stemming. Tadi saya cari contoh, nemunya bahasa Inggris. Ini ada nama sepeda, ini ada deskripsinya. Kalau pakai bahasa Inggris ya beda lagi proses stemmingnya, ya algoritmanya beda lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini masih perlu kita edit lagi, kita modifikasi untuk pengolahan teks yang banyak sekaligus dalam sekali pengolahan. Baik, silakan. Ada yang didiskusikan. Pak Bro, maaf Pak. Ya, Pak, itu kan untuk yang from sastrawi itu masuk artikelnya juga Pak ya? ya. Jadi itu nanti sastrawi itu nama algoritmanya, Pak. Algoritma stemming. Setahu saya, algoritma stemming membentuk sastrawi, Nasib Adriani, yang satunya lupa saya. Ada 3 algoritma. Nah, yang paling bagus itu memang yang Nasib Adriani. Cuma algoritma ini belum di cover ya library-nya oleh Python. Yang bisa di cover itu yang sastrawi. Tapi kalau di PHP itu sudah ada, sudah di cover oleh PHP, ya, bahasa pemrograman PHP. Nah, Pak, kenapa kalau kita harus pakai library? Nah, bayangkan Bapak kalau misalkan proses pembentukan kata dasar itu kita gunakan secara manual. Pengantar ini ada prefiknya enggak? Oh, ada apa? Kemudian ada yang melebur enggak? Ada. NG ini sudah ada peleburannya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita buat manual susah, Pak. Jadi kita pakai aja library yang sudah disediakan. Jadi sastrawi itu adalah salah satu algoritma stemming. Nah, kemarin saya kurang update, saya kira sudah disediakan oleh Python, ternyata belum. Ya, si Adriani belum. Yang ada baru sastrawi. Coba saya searchingkan sebentar ya. Stemming bahasa Indonesia. Seingat saya ada 3. Lupa saya satunya itu apa ya. Iya, belum. Lupa saya, Pak. Ini kalau dari jurnal memang Nasib Adriani adalah algoritma yang paling bagus akurasinya dalam membentuk kata dasar. Ini sastrawi aja ada kesalahan tadi. Pemrograman tetap ya, jadi pemrograman harusnya kan akan mempengaruhi hasil akhir masih di atas 80%, itu masih bagus. Sastrawi mungkin masih di atas 80%. Jadi misalkan ada 10 kata atau 100 kata, itu 80 katanya bisa dibentuk kata dasarnya oleh sastrawi. Kalau Nasib Adriani hampir 100%. Belum di cover oleh Python di PHP yang sudah. Baik, Bapak Ibu, silakan saya stop screen dulu ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Nanti saya kirimkan ke Mas Aldi untuk kode programnya. Oke Pak. Itu untuk yang kode programnya dipisah-pisah aja kali Pak ya untuk Iya, betul. Harusnya menghilangkan dipisah-pisah. angka. Saya tadi ngikutin sempat ketinggalan juga Pak. Jadi harusnya memang case folding sendiri ya. Iya Nanti maksudnya gitu menghilangkan tokenizing angka gitu. sendiri. Ya, nanti saya ini Pak, saya pisah-pisah sendiri. Oh, baru ngikutin yang di lower case ya lah udah jauh. Ini intinya di lowercase itu membuat huruf kecil, case folding itu membuat huruf kecil, menghilangkan angka, menghilangkan tanda baca, menghilangkan spasi. Emangnya nanti Kemudian kalau pas dikirim modulnya dipisah Pak untuk lower case ya, perintahnya apa gitu. ya Makasih Pak. Pak. Sekaligus nanti saya coba
buatkan yang mengolah beberapa kalimat atau artikel sekaligus ya. Jadi seperti ini akan kita olah sekaligus. Nah, Bapak Ibu bayangkan aja ini kita harus menata banyak hal untuk mengerjakan ini saja. Ya, misalkan ini, kan ini kalimatnya harus kita tata dalam Excel seperti ini. Kalimat ini dapat dari mana atau artikel dapat dari mana? Ayo dari website yang kita scrap kemarin, pertemuan keberapa itu Mas Andi? Ketiga itu mungkin ya, atau keempat itu ya. Ini adalah teks ini adalah hasil scraping, hasil dari mengambil dari website. Nah, bayangkan Bapak Ibu peranjangnya proses kita. Ini ada website, kita ambil datanya, kita masukkan ke Excel kita ini, kemudian Excel-nya kita olah pre-processing-nya, nah, panjang sekali ya prosesnya. Ini belum masuk ke algoritmanya. Tapi nanti kalau WAS ya tidak seperti ini Bapak Ibu. Nanti WAS-nya manual saja ya. Artinya manual itu soalnya mirip-mirip seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal hasil tokenizing. Nanti tulis saja seperti ini. Tidak perlu pakai program. Ya, saya ingin menunjukkan kalau ini bisa dikerjakan oleh program gitu. Baik, silakan. Ada yang lain? Jangan susah-susah katanya Pak Denny ini Pak. Oh iya, nggak susah-susah nanti. Ya soalnya di bulan Februari itu banyak event juga, Pak. Oh gitu. Iya Pak, yang gampang-gampang saja. Mau nanya Pak Bro, Oke, silakan. waktu itu kan saya sempet ngeblank juga tuh laptopnya. Nah, pas di saat saya download ulang Pythonnya, kira-kira historinya bisa kebaca nggak Pak ya? Wah, harus diulang kalau gitu, Pak. Kayaknya memang besar itu, Pak, Python itu. Lebih dari 1 giga lebih kalau nggak salah. Ini punya saya yang saya pakai ini nggak pernah saya update. Kalau saya update, wah, kayaknya nggak kuat ininya. Oke, makasih Eh Pak. ya, oh ya ini ketemu algoritma stemming itu ada Nasib Adriani, Sastrawi, dan algoritma Porter. Ini adalah algoritma stemming untuk bahasa Indonesia. Jadi ada 3 pilihan, yang paling bagus adalah Nasib Adriani, Sastrawi, kemudian algoritma Porter. Algoritma Porter ini sifatnya sangat umum dan global, dia bisa digunakan untuk teks bahasa Inggris. Ada semua Pak, stemming bahasa Jawa itu ada. Membentuk kata dasar dalam bentuk Jawa itu ada algoritmanya. Baik, silakan yang lain. Dan pertemuan Senin depan kita masih ada berapa pertemuan Mas Aldi? Tinggal 2 pertemuan Pak. 2 ya. 2 nanti yang besok itu adalah algoritma TF-IDF. Nah, kemudian pertemuan ke-7 kita diskusi ya, review materi. Sambil saya serahkan soal ujiannya. UAS-nya ya. Diserahkan di pertemuan ke-7. Jadi nggak usah menunggu pertemuan ke-8, pertemuan ke-7 sudah diberikan soal UAS-nya. Yang mudah-mudah saja, gitu ya. Pasti gampang Pak ya, kira sulit Pak ya. Ya, yang gampang-gampang saja. Nanti dokumennya nggak banyak-banyak, 3 gitu aja ya. Terus tag-nya ya nggak yang panjang-panjang. Karena itu memang nggak mungkin dikerjakan manual Bapak Ibu. Harus pakai program. Nah, setidaknya kita tahu ya, proses manualnya itu seperti apa, dikerjakan pakai program itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya kembalikan ke Mas Aldi. Silakan Mas. Baik Pak. Bapak Ibu, apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Sebelum perkuliahan diakhiri, apakah tidak ada pertanyaan?
cukup Mas Ical ngikuti pelan-pelan. Aman Pak Denny ya? Masih mengikuti pelan-pelan Mas Ical, paling Oh, tinggal review aja. kalau nanti ada yang bingung bisa japri Pak Broto. Ya, silakan. Nggak apa-apa, Pak. Pak Yari mungkin? Sambil ngikutin pelan-pelan nih Pak. Baik Pak, pelan-pelan yang penting pasti Pak ya. Baik, ini sudah bisa diakhiri Pak Bro ya? Silakan, Mas Andi, sudah cukup. Oh baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa. Ada 2 kali pertemuan terakhir. Selalu sehat dan bahagia setiap saat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bro, Mas Ical. Ya, sama-sama, Pak.